Perkenalkan, kami dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap dari jurusan CJKT 1. Kami di sini akan menggambarkan atau membahas salah satu bisnis, yaitu game development. Hai, saya Ayesa Adi Cizara Dalimunde dari nomor presensi 5 dan saya Alecia Mahani dari nomor presensi 1. Saya pilih Robi Cahaya Pamungkas dari nomor presensi 7 dan teman saya Wendy Adrian Putra dari nomor presensi 36. game development adalah proses menciptakan, mengembangkan, hingga merilisi video game. Game development melibatkan komponen-komponen seperti perancangan konsep game design, baik level design, gameplay, maupun mekanisme game, serta pembuatan desain aset visual dan audiovisual game. Kemudian, konsep dan desain direalisasikan dengan coding dan programming. Game developer menyatukan komponen-komponen desain dan coding tersebut menjadi sebuah prototipe, lalu mengembangkannya menjadi video game melalui sebuah game engine. Seorang game developer dapat menjadi pemrograman, perancang suara, perancangan grafis, atau banyak peran lain yang tersedia di industri pembuatan game. Contoh game engine, yang pertama CryEngine, yang kedua Unreal Engine, yang ketiga Unity Game Engine, yang keempat GameMaker, yang kelima Construct 2 or 3, yang keenam Twin, yang ketujuh SourceSauce, yang kedelapan Forcebyte, yang kesembilan Buildbox. Langkah awal untuk menjadi game developer. Yang pertama, bergabunglah dengan komunitas subindustri yang berkaitan dengan pilihan karir kamu. Kamu bisa menambahkan kemampuan teknis dan soft skill dari orang-orang yang masih berjuang atau sudah menjadi game developer profesional. Melalui anggota komunitas ini juga, kamu bisa mendapatkan informasi mengenai pekerjaan pertama kamu di dunia industri gaming nantinya. Yang kedua, pelajarilah game engine dan bahasa pemrogramannya. Game engine adalah perangkat lunak yang akan membantu seorang game developer dalam merancang animasi sampai rendering 2 dimensi atau 3 dimensi. Contoh dari bahasa pemrograman yaitu JavaScript, Python, HTML, CSS, C++, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, carilah pengalaman industri sejak dini. Game developer merupakan salah satu pekerjaan dengan permintaan yang tinggi. Rekruter di industri ini mengharapkan lebih dari sekadar keterampilan teknis yang cocok. Banyak perusahaan yang mengembangkan game yang membuat program belajar coding gratis dan kesempatan magang untuk memfasilitasi para talenta digital mengasah skill dan mempersiapkan karir sebagai game developer handal. Keuntungan menjadi game developer. Yang pertama, lapangan kerja luas. Lapangan pekerjaan sebagai game development saat ini sedang terbuka lebar, sehingga kesempatan untuk berkecimpung di bidang ini juga sangat besar. Belum lagi dengan keahlian coding yang dimiliki, kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaanmu sendiri. Salah satunya dengan membuka kelas atau kursus coding. Yang kedua, prospek industri yang sangat menjanjikan. Pendapatan game naik sangat pesat di era digital. Penjualan game bahkan naik sampai 63% selama pandemi, mengalahkan industri film dan musik. Secara keseluruhan, pendapatan game 8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan musik dan film. Sementara itu, dalam profesi pengembangan game, pertumbuhan pasar domestiknya pun meningkat dari tahun ke tahun, mencapai angka 10-6 miliar rupiah pada 2019. Bahkan Asian Games 2022 secara resmi menjadikan e-sport sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang ketiga, investasi jangka panjang. Bisa jadi game yang kamu buat populer di ranah teknologi, maka kamu akan memiliki potensi di kalangan para investor besar. Dengan begitu, kamu sudah memiliki pencapaian yang lebih tinggi sekaligus berinvestasi jangka panjang untuk karir maupun keuangan. Contohnya game developer dari game permainan MOBA Vainglory yaitu Super Evil Megacorp sukses membawa gamenya ke berbagai negara yang saat ini diminati oleh para investor. Banyak investor berlomba-lomba ingin mendanai Vainglory.
Yang C, ada tanggung jawab sebagai seorang game developer. Pertama, bertemu dengan tim desain untuk membahas konsep game. Kedua, berkontribusi pada keseluruhan konsep permainan dan alur cerita. Yang ketiga, menghasilkan skrip, permainan, dan papan cerita. Yang keempat, menerjemahkan ide desain menjadi kode permainan fungsional. Yang kelima, pengkodaan mesin dasar permainan. Yang keenam, berkontribusi pada desain audio dan animasi. Yang ketujuh, menganimasikan karakter dan membuat level. Yang kedelapan, mengembangkan tonggak permainan dan pos pemeriksaan. Yang kesembilan, memecahkan masalah kode dan memperbaiki bug. Yang terakhir, membuat spesifikasi game dan merancang paket ekspansi. Terakhir, ada persyaratan yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan menjadi game developer. Yang pertama, gelar sarjana atau diploma dalam rekayasa, perangkat lunak atau ilmu komputer. Yang kedua, harus memiliki pengalaman dalam membangun game, baik sebagai proyek sekolah atau hobi. Yang ketiga, pengalaman dengan desain game siklus penuh. Yang keempat, mahir dengan bahasa pemrograman termasuk HTML, HTML5, CSS, C++, JavaScript, dan C#. Yang kelima, pengalaman membangun perpustakaan dan application programming interface. Yang keenam, pengetahuan tentang tren game terbaru. Yang ketujuh, keterampilan artistik dan teknis yang kuat. Yang kedelapan, kemampuan untuk bekerja sebagai bagian dari tim. Yang terakhir, kemampuan untuk memecahkan masalah, perangkat lunak, dan pengkodaan yang kompleks. Komitmen saya untuk menjadi seorang game developer adalah harus memiliki kemampuan memahami bahasa pemrograman dan desain perangkat lunak, dan memiliki skill untuk membuat coding, dan saya harus lebih kreatif membuat game yang menarik. Komitmen saya harus menguasai ilmu yang mendukung untuk menciptakan game-game yang terbaik. Contohnya, seperti saya harus bisa menguasai ilmu coding, dan saya harus terus kreatif menggali ilmu dan menciptakan game-game yang mendidik untuk semua kalangan. Komitmen saya yaitu akan berusaha mempelajari game development di bidang coding system, desain grafis, animation, dan musik. 3. Jadi komitmen saya untuk menggapai tujuan yang ingin saya capai adalah mempelajari lebih dalam tentang proses coding dan bug fixing, tetap semangat dan pantang mundur untuk menggapai tujuan, dan harus selalu ada keinginan untuk mempelajari hal-hal baru. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.